Sampai juga disebutkan dalam kitab Iqlil, dilarang menyembelih hewan kurban sebelum Rasulullah menyembelihnya. Jadi setiap tahun zaman Rasul dahulu, kaum muslimin tidak akan menyembelih hewan kurban jika Rasul belum menyembelihnya. Itu merupakan suatu adab. Ya. Bahkan untuk memulai puasa di bulan Ramadan, sebelum ada ketentuan dari Rasulullah, maka kaum muslimin tidak akan membuat suatu keputusan. Jadi semua keputusan ini merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat terakhir dari surat Al-Fatah, ayat yang ke-29. Ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, yaitu para sahabat. Asyidda'un 'alal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, sesama muslim. Jadi niki mangke wonten dua tema saja. Yang pertama temanya tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Yang kedua tentang adab, ya. Jadi ini keutamaan orang yang beriman mencakup, yang pertama adalah bahwa orang-orang yang beriman itu memiliki muka yang cerah, cemerlang, ya. Kemudian juga memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, nanti temanya tentang adab kesopanan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilarang mendahului ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Dilarang seseorang itu berkata-kata yang kasar, keras, dan tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus wonten kalih tema mawon, ya. Tema yang pertama ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya punya sikap yang keras terhadap orang-orang kafir, memiliki sifat yang lemah lembut, kasih sayang kepada sesama mukmin. Ini sifat yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kepada orang-orang yang kafir bersikap keras? Karena orang-orang kafir telah menentang dan memusuhi kaum muslimin. Pertama kali di Mekah itu orang-orang yang kafir senantiasa memusuhi orang-orang Islam, tidak mau hidup berdampingan dengan rukun. Mereka senantiasa ingin membunuh orang-orang yang beriman, sehingga Rasulullah dan para sahabat pun memiliki sifat yang keras kepada mereka, ya. Ruhama ubainahum, sedangkan Rasulullah bersama para sahabatnya memiliki sifat kasih sayang kepada sesama mukmin. Hal ini terlihat, kebaikan orang-orang yang beriman terlihat pada wajah mereka. Tarohum
Kamu melihat mereka ruk'an rukuk, sujadan sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah, wa ridwana, dan keridhoannya. Inilah kebiasaan dan kepribadian orang-orang beriman. Senantiasa rukuk sujud, mendirikan sholat hanya untuk meraih karunia Allah dan keridhoannya. Ini suatu perilaku yang baik, dan ini ditampakkan pula dengan ciri-ciri yang lain. Cirinya apa? Simahum fi wujuhihim, simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud. Jadi ini orang-orang yang beriman, di samping ahli beribadah, rukuk sujud, menunaikan ibadah sholat, maka tampak muka mereka ini ada bekas sujud. Bekas sujudnya apa? Tidak sekedar dahinya berwarna hitam. Itu bukan bekas yang dimaksud. Yang dimaksud bekas sujud di sini adalah sikap yang baik, akhlak yang mulia, ya, wajah yang cerah. Dados menika termasuk bagian dari tanda-tanda orang itu telah beriman dengan benar. Jadi tanda sujudnya, sholatnya tampak pada perilaku yang baik. Dados niki sampun ngantos dipahami tanda sujud hanya bekas yang didahi berwarna hitam karena sering sujud, boten niku. Ngoten niku saged direkayasa nggih. Nek kula njenengan sujud teng karpet niki ya tanpa sajadah karena karpet ini kasar keras, berkali-kali sujud apalagi digosokkan akan mudah berbekas di dahi. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini menurut para mufassir adalah perilaku yang baik, wajah yang cerah, ya. Kemudian juga sikap-sikap yang baik. Bahkan di antara kita kalau memiliki hati yang mulia itu akan terpancar pada dua hal. Yang pertama, terpancar dengan lesan yang baik dalam bertutur kata. Yang kedua, terpancar dengan raut muka yang menyenangkan, raut muka yang ramah. Dan ini menurut Sayyidina Utsman ya. Terus nek tiyang niku sae napa mboten saged dipun pirsani anggenipun ngendikan. Kalau ucapannya santun baik, kemudian raut mukanya ini juga ramah, bagus, ya, maka itulah bekas dari amal-amal kebaikan yang ada dalam hatinya. Terus niki lebih cenderung pada tanda-tanda berupa akhlakul karimah, ya, boten tanda secara lahiriah. Zalika masaluhum fit Taurati. Zalika demikian itu masaluhum, perumpamaan sifat mereka, sifat orang-orang yang beriman fit Taurati, di dalam Taurat. Di dalam kitab Taurat pun dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu akan tampak pada mukanya dengan muka yang menyenangkan. Wa masaluhum fil inzil, dan perumpamaan sifat mereka di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat disebutkan seperti itu, dalam kitab Injil pun demikian. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri orang yang telah beriman dengan benar, beramal yang soleh, baik dalam Al-Quran, Taurat,
Injil ini bisa diketahui dengan akhlak yang baik, dengan raut muka yang menyenangkan. Niki keadaan orang yang beriman. Terus pertama nika wau sifatipun orang beriman, keras kepada orang kafir, berkasih sayang kepada sesama muslim, mereka senantiasa melakukan rukuk sujud sholat. Yang keempat, tampak pada wajahnya bekas-bekas sujud, yaitu sifat-sifat yang baik. Niki wonten sekawan nggih. Dipun tambah malih ciri-ciri orang yang beriman pada ayat ini, kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ciri yang kelima, orang-orang yang beriman ini diumpamakan kazar'in seperti tanaman. Akhraja sat'ahu, ia mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, maka ia menguatkan. Fastaghlado, lalu ia menjadi besar. Terus orang mukmin diibaratkan seperti pepohonan yang dulu ditanam kecil, cabang rantingnya belum muncul, setelah bertambahnya waktu mulailah bercabang, ada rantingnya, daunnya semakin lebat, ya, sehingga dalam waktu yang singkat tanaman itu menjadi tanaman yang besar. Niki gambaranipun tiyang mukmin. Dulu yang ikut Rasulullah, beriman kepada Allah hanya sedikit. As-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam tidak banyak. Mereka dari golongan orang-orang yang tidak bagus ekonominya, dari kalangan budak dan orang-orang yang ditindas, ya. Tapi ini diibaratkan seperti pohon yang baru ditanam. Ternyata setelah itu berkembang pesat, pemeluk ajaran Islam, sampailah di Madinah, sampailah terbuka kota Mekah, sehingga jumlah kaum muslimin sangatlah besar, diibaratkan seperti pohon yang telah besar, cabang rantingnya, daun-daunnya semakin lebat. Fastawa ala suqihi, maka ia tegak ala suqihi, atas batangnya, yu'jibuz zurra'a, menakjubkan, mengagumkan, az-zurra'a, bagi penanam-penanam. Jadi pohon ini telah menjulang tinggi, besar, maka yang menanam menjadi takjub. Betapa pohon ini dulunya kecil, ya, belum punya ranting cabang yang banyak, sekarang menjadi pohon yang besar, ya, memiliki ranting dahan yang cukup banyak. Ini sampai menakjubkan bagi yang menanam. Liyaghidha bihimul kuffar, karena dia Allah hendak menjengkelkan bihim kepada mereka, al-kufaru, orang-orang kafir. Setelah orang-orang Islam berkembang pesat dengan jumlah yang besar, maka orang kafir menjadi kecil hati. Mereka semakin berkurang jumlahnya. Oleh karena itu mereka merasa jengkel, tidak suka dengan perkembangan kaum muslimin yang demikian pesat. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Ini yang ketiga. Dari ayat ini menyampaikan balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa balasannya? Wa'adallahu, Allah telah menjanjikan
alladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, minhum, di antara mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang besar. Jadi ini pada ayat terakhir dari surat Al-Fatah ayat 29, ini bisa disimpulkan ciri-ciri orang yang beriman itu mukanya cemerlang, bersinar, ramah, ya, jauh dari sifat-sifat buruk, ya, budi pekertinya baik. Ini gambaran keimanan. Yang kedua, orang Islam digambarkan seperti batang pohon yang tumbuh menjadi besar. Cabang ranting pohon itu telah menjulang tinggi, sampai-sampai yang menanam menjadi takjub, sampai-sampai orang-orang kafir pun menjadi iri dengan perkembangan kaum muslimin. Dan yang ketiga, semua orang yang beriman dahulu maupun sekarang maupun yang akan datang, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, ya. Wa ajran azima, dan akan diberikan pahala yang besar. Jadi orang yang beriman pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, pun zaman kita sekarang, kalau dia beriman, beramal soleh, minhum maghfiratan wa ajron azima, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Di akhir dari surat Al-Fatah, kita mulai surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya adalah kamar-kamar. Nanti kita akan dapatkan pada ayat yang keempat dari surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ini hanya ada satu tema, ayat 1-4, yaitu tentang adab, tata krama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului, baina yadayillahi wa rasulih, antara hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini ayat mengajarkan tentang kesopanan. Dilarang kaum mukminin, orang-orang yang beriman, mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan suatu hukum. Jadi jangan sampai orang-orang beriman ini lancang menetapkan hukum di atas hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ingin menetapkan hukum, carilah dalam Al-Quran apakah telah ada ketetapannya atau belum. Kalau di Al-Quran belum ada, carilah dalam hadis Rasul apakah ketetapan hukum itu telah dijelaskan atau belum. Terus ngoten adabipun, sampun ngantos kaum mukminin menetapkan hukum tanpa mengetahui terlebih dahulu apa yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi ini suatu adab tata krama yang bagus, agar supaya kita mendahulukan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya sebelum kaum mukminin ini menetapkan suatu hal. Sampai juga disebutkan dalam kitab Iqlil, dilarang menyembelih hewan kurban sebelum Rasulullah menyembelihnya. Jadi setiap tahun zaman Rasul dahulu, kaum muslimin tidak akan menyembelih hewan kurban jika Rasul belum menyembelihnya. Itu merupakan suatu adab, ya.
Bahkan untuk memulai puasa di bulan Ramadan sebelum ada ketentuan dari Rasulullah, maka kaum muslimin tidak akan membuat suatu keputusan. Jadi semua keputusan ini merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adabnya mendahulukan ketentuan Allah dan Rasulnya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang untuk menjadi hakim di negeri Yaman. Ya. Mereka diutus untuk menetapkan hukum di sana agar supaya bisa menetapkan hukum dengan adil. Akhirnya Rasulullah ini bertanya kepada sahabat yang diutus ke sana, kaifa taqdi idza urida laka qadha? Apa yang akan kamu putuskan wahai Mu'adz bin Jabal, niki nama sahabat itu, apabila dihadapkan kepadamu suatu keputusan masalah? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, aqdi fi kitabillah, aku akan putuskan berdasar kitab Allah. Rasul bertanya, fa in lam tajid fi kitabillah, kalau di kitab Allah tidak ada bagaimana? Wa bi sunnati rasulih, saya akan putuskan dengan sunnahnya Rasul. Rasul bertanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah wa bi sunnati rasulillah, kalau tidak ada di kitab Allah dan sunnah Rasulullah, ajtahidu bi ra'yi wala alu, saya akan beristihad dengan menggunakan pemikiran saya dengan sekuat tenaga dan kemampuan. Jadi Mu'adz bin Jabal ini memiliki adab yang sangat bagus. Meskipun dia diutus menjadi hakim di Yaman, tapi dia tidak akan melupakan Al-Quran untuk menjadi dasar. Dia tidak melupakan Al-Hadis Sunnah Rasul menjadi dasar. Baru setelah keduanya tidak ada, beliau beristihad dengan kemampuannya. Kados iki nomor setunggal, kita semuanya orang-orang yang beriman diperintahkan memiliki adab untuk tidak mendahului hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, tetap bertakwa kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan diketahui dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, la tarfa'u, janganlah kalian meninggikan aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Jadi ini adab berikutnya disampaikan Allah kepada orang beriman supaya jangan meninggikan suara di atas suaranya nabi. Jangan sampai bertutur kata keras melebihi dari suaranya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun disebabkan ada suatu kejadian, namanya asbabun nuzul, yaitu datanglah kabilah dari Bani Tamim. Mereka datang untuk menemui Rasulullah SAW. Maka kedatangan kabilah Tamim ini menjadikan Umar dan Abu Bakar, sahabat Rasul ini, berdebat. Siapa yang akan menemuinya? Berdebat dengan suara yang keras, karena masing-masing punya pendapat. Abu Bakar punya pendapat, Umar punya pendapat, dan ingin pendapatnya ini yang dipakai. Mereka berdebat sampai bersuara keras. Kemudian turunlah ayat ini, ya, tidak boleh meninggikan suara
melebihi dari suaranya Nabi. Jadi Nabi niku menawi ngendikan boten nada tinggi, ya. Jadi cukuplah didengar, nyaman didengar, tidak membentak dan tidak bernada tinggi. Maka turun ayat ini menegur sifat yang tidak baik dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah itu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadap Rasul, beliau memulai dengan pembicaraan yang halus, yang pelan, tidak pernah meninggikan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wala tajharu, dan janganlah kalian keraskan lahu kepadanya bil qauli dengan perkataan kajahri ba'dzikum li ba'dzin, seperti kerasnya suara sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Tahbata a'malukum, ya, bahwa ya akan hapus a'malukum, amal-amal kalian, wa antum la tash'urun, dan sedangkan kalian tidak menyadari. Akibat dari suara keras, pembicaraan yang bernada tinggi itu bisa melenyapkan amal-amal kebaikan. Ini serius nih, nggih. Dados nek kula panjenengan dalam pembicaraan janganlah dengan nada yang tinggi. Hal itu akan mengurangi amal baik kita, akan menghapus amal kebaikan kita. Maka nada yang cukup ya untuk didengar, ya, tidak membentak, tidak dengan nada yang tinggi, itu suatu adab yang baik, ya. Ini mari kita praktekkan dengan suara yang secukupnya untuk didengar, ya. Tapi kalau orang banyak, jamaah banyak perlu mendengar, maka suara ini pun dapat menjangkaunya. Tapi kalau hanya sedikit orang, tidak perlu dengan suara yang tinggi. Dan suara tinggi ini akan melenyapkan, menghapuskan amal-amal baik, sedangkan kita sendiri tidak menyadari hal itu. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaghudduna, mereka merendahkan aswatahum, suara mereka, 'inda Rasulillah, di sisi Rasulullah. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang imtahanallah, menguji Allah, qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk bertakwa. Jadi kalau ada orang yang bertutur kata santun kepada Rasul dengan nada yang rendah, tidak tinggi, tidak membentak-bentak, maka ini merupakan suatu keberuntungan. Kenapa keberuntungan? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mereka yang bersifat seperti itu, bertutur kata santun sopan, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Jadi niki prinsipe nggih kangge kula panjenengan, menawi kita bersuara tinggi, bernada tinggi, dengan marah-marah, ya, dengan mungkin menghujat, mencela, dengan membentak-bentak, maka akan mengurangi amal kebaikan kita, berkurang amal kebaikan. Tapi nek kula panjenengan anggenipun ngendikan iki sopan, halus, ya, maka hal ini akan mendapatkan ampunan dari dosa kita. Maka hal ini akan mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar. Nah, ini monggo dipun prakteke. Ingkang terakhir, innalladzina yunaduna kami wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, mereka memanggilmu, memanggil Rasul, mi wara'il hujurati, dari belakang kamar-kamar,
Aksaruhum, kebanyakan mereka, la yaqilun, mereka tidak mengerti, tidak berakal. Ini ada sebuah kejadian zaman Rasul, yaitu kabilah dari Bani Tamim, tidak kurang jumlahnya 70 orang. Mereka membawa ahli syair, ingin menghadap Rasul, ingin menyampaikan pujian-pujian dengan kehebatan syairnya. 70 orang menghadap. Dicarilah rumah Rasul. Di mana rumahnya Rasul? Maka ditunjukkanlah, dan rumah Rasul sangatlah sederhana. Jadi dari bentuk rumah Rasul ada kamar-kamar untuk istrinya. Mula niki wonten naminipun al-hujurat, kamar-kamar. Dipakai sebagai nama surat ini. Itu Rasulullah memiliki rumah sederhana, ada kamar-kamar untuk istrinya. Bahkan jendela itu hanya tertutup kulit dari hewan, dari kambing. Ya, jadi tidak ada bangunan yang kokoh dan kuat. Jendelanya cukup ditutup dengan kulit dari binatang. Sehingga sekelompok orang 70 ini memanggil-manggil Rasul, ya Muhammad, berulang kali dengan suara yang tinggi, juga dengan mendekat pada rumah Rasul untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul pun bertemu dengan mereka semuanya. Inilah suatu gambaran Rasul sebagai pemimpin orang yang beriman, hidupnya sederhana, tidak dalam istana yang megah, tidak dengan bergelimang harta benda. Rasulullah hidup sederhana, rumah tempat tinggalnya pun sederhana. Nah, mereka orang-orang dari kabilah Bani Tamim ingin menampakkan kehebatannya. Mereka menyampaikan syair-syair pujian yang indah kepada pemimpin dan orang-orang yang banyak harta. Kemudian Rasulullah SAW pun mengajukan cucunya Hasan untuk membaca syair. Maka syairnya Hasan mengalahkan syairnya orang-orang dari kabilah Bani Tamim. Akhirnya apa? Sebagian mereka bersyahadat, menyatakan diri masuk Islam. Jadi ini tidak boleh kita bersikap sombong dengan apapun yang kita miliki, baik ilmu, kekayaan, jabatan. Jangan menjadikan diri kita sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur kemuliaan umat manusia dari segi keimanannya, ketakwaannya. Niki nggih dados menika keterangan ayat yang pertama sampai keempat dari surat Al-Hujurat tentang adab, ya, kesopanan, etika, ya, kepada Rasulullah SAW pun kepada sesama kita. Etikanya apa? Ya, jangan sampai kita mendahului ketentuan hukum dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita meninggikan suara melebihi dari suaranya Rasul. Kalau itu terjadi, maka amal-amal baik kita akan berkurang. Kemudian diperintahkan untuk merendahkan suara kepada Rasulullah SAW pun kepada sesama kita. Kalau kita punya tutur kata yang santun, yang sopan, maka Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian yang terakhir, tidak boleh seseorang itu menyombongkan kelebihannya, seperti contoh tadi dari Bani Tamim yang ingin menampakkan kelebihan berupa kemahiran membaca syair.
ternyata syairnya masih kalah dengan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para jamaah monggo sareng-sareng kula panjenengan berlatih ya dalam keseharian ya sebagaimana pesan dari surat Al-Fatah ayat 29 tadi tentang orang-orang beriman. Mari kita praktekkan supaya kita keras kepada orang kafir, maksudnya ajaran orang kafir jangan kita lakukan. Kita memiliki sifat ramah, kasih sayang kepada sama muslim. Kemudian juga diperintahkan bagi kita untuk menegakkan sholat ya, diperintahkan bagi kita untuk rukuk sujud kepada Allah, dan diperintahkan bagi kita untuk tetap terus menyebarkan ajaran Islam, karena tadi digambarkan perkembangan orang-orang beriman seperti pohon yang tumbuh menjadi besar ya. Dan kita semuanya tetap diperintahkan untuk beriman, beramal soleh. Itu semuanya akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Monggo selajengipun pertanyaan menawi wonten sekitar 10 menit mawon nggih. Untuk yatim piatu yang hadir berapa jumlahnya, Bu? 30, 28. Ada 10, 11 yang tidak hadir ya. Ini monggo yatim piatu yang ada di sekitar panjenengan kalau pas santunan diingatkan ya untuk diajak hadir di majelis ini supaya mereka terbiasa kumpul di majelis yang baik seperti ini, supaya mereka bisa memiliki kesenangan dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan amal-amal yang soleh. Monggo pertanyaan dari para bapak ibu, pertanyaan umum saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 29 Al-Fatah di sana dikatakan Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu as-sidda'u 'alal kufar, yang artinya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang kafir. Arti dari ada orang-orang yang bersama dia itu apakah sahabat-sahabat beliau atau apakah kita semua ini, Pak? Karena dan sikap keras itu apakah tentang syariatnya ataukah pergaulannya, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Moja pernah menge-share di Pecinta Al-Quran tentang beberapa amalan yang pahalanya setara dengan pahala umroh atau haji. Ini saya pernah mendengar, Pak, bahwa seseorang yang menjamu tamu, walaupun kalau orang Jawa mengatakan menjamu tamunya diberi sesuap nasi, apakah dengan ikhlas, apakah itu juga termasuk setara dengan pahala umroh? Mohon redaksinya hadis itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama berkaitan surat Al-Fatah ayat 29. Ini disampaikan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'un 'alal kufar ruhama'u bainahum, bahwa Nabi Muhammad serta orang-orang yang bersama dia, walladzina ma'ahu niki maksudnya para sahabat mawon napa termasuk kita semua. Kalau ayat ini turun pada saat itu, maka yang dimaksud adalah para sahabat. Jadi Rasulullah bersama para sahabatnya. Tapi kalau untuk zaman sekarang, apakah ini tidak berlaku lagi hanya Allah dan para sahabat? Tentunya tidak. Karena Al-Quran ini sebagai pedoman untuk kita semuanya. Kita pun diperintahkan ya seperti ini. Kita diperintahkan untuk bersikap keras kepada orang kafir,
Apakah kerasnya harus bermusuhan? Nah, konteks seperti ini berbeda. Kalau zaman Rasul, karena orang kafir itu menyerang, ya, melawan orang-orang Islam, maka disikapi dengan perlawanan secara fisik, ya, keras kepada mereka, tidak ada ampun. Itu karena konteksnya zaman Rasul. Kalau zaman sekarang, orang-orang kafir itu yang kita jauhi apa ajarannya. Jangan sampai kita mengamalkan ajaran mereka. Kita harus keras, lakum dinukum waliyati. Tapi kalau ada orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang Islam, mungkin di sebagian negara seperti itu terjadi, maka harus bersikap keras pula. Jadi ini melihat konteksnya. Ya, kalau keadaan aman, ya kita kerasnya bagaimana? Tidak membunuh mereka, tidak memusuhi mereka, tapi ajaran-ajaran mereka tidak sama sekali kita amalkan. Itu maksud dari ayat ini, ya. Jadi sekali lagi ini bisa dipahami secara kontekstual. Kalau zaman Rasul berlakunya seperti itu karena keadaan semacam itu, zaman sekarang seperti ini pemahamannya karena sikap orang-orang kafir tidak seperti zaman Rasul. Demikian pula sikap kasih sayang kepada Muslim pun berlaku pada zaman Rasul dan zaman sekarang. Rasulullah itu sangat cinta kepada para sahabat, ya. Bahkan sahabat-sahabat zaman biyen niku wonten sahabat ingkang konsen pada ibadah, boten merhatekake pekerjaan. Ngantos napa digambarke niku kringete itu bercucuran karena telah menganyam daun kurma untuk atap. Di pekerjaannya kasar keras, keringetnya bercucuran, jarang adus, ambune ra karu-karuan. Niku sampai wonten tiang kafir ngeten, wahai Rasul, kalau engkau diikuti orang semacam ini, apakah engkau tidak terganggu dengan bau keringatnya? Seandainya saya masuk Islam, pasti banyak orang-orang dari kalangan kami akan ikut, dengan syarat orang seperti ini harus dijauhkan. Niku Rasulullah tidak, tetap kami akan bersama mereka yang cinta kepada Allah. Niku terus Rasulullah anggenipun remen kalian para sahabat luar biasa, tidak peduli bau keringatnya itu menyengat, karena Rasulullah itu melihatnya adalah keimanan dan ketakwaan mereka. Niku nggih. Terus sing nomor kalih, ada memang banyak amalan yang pahalanya setara haji dengan umroh, setara haji umroh. Antawisipun napa? Sing kula ngertos wonten hadisipun, yaitu sholat isyraq ba'da subuh, jenengan boten kondur teng masjid, zikir setelah jam 6:05 panjenengan sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka kata Rasulullah pahalanya setara dengan haji dan umroh makbulan yang diterima atas ping 3. Niku nggih. Nomor kalih panjenengan saking dalem para bapak niki sudah mandi waktu Jumat, pakai wangi-wangian, pakaian bersih, menuju masjid untuk sholat Jumat. Sholat Jumat adalah haji umrohnya bagi orang yang miskin. Niku wonten hadisipun. Lajeng malih panjenengan sedaya bapak ibu kersa sholat jamaah teng masjid, maka sholat jamaah teng masjid, apalagi tambah mencari ilmu, mendapat ilmu, maka seperti itu pahalanya setara haji dan umroh. Wonten malih apabila seorang berbakti kepada orang tuanya, birrul walidain, dengan sebagus-bagusnya pengabdian anak kepada orang tua pun pahalanya setara haji dan umroh. Tapi yang satu ini PR kangge kula, mengke kula padosi dereng ngertos sumberipun. Nggih. Dados niki hadisnya ada apa tidak? Insyaallah mengke kula padoske, insyaallah akad ngajeng mengke kula jawab. Apakah ada hadis yang menyatakan menjamu tamu meskipun dengan sederhana pahalanya setara haji umroh? Tapi kang jelas ngeten teng kitab Riyadhus Shalihin wonten ngeten. Nek kula njenengan nampa tamu
diberilah hidangan sebagai penghormatan. Tamu niku dugine bekto berkah nggih. Wangsule dosane keluargane kula dipun bekto tamu niku dan dibuang di lautan oleh para malaikat. Iku wonten hadise. Terus nek kula jenengan kedugenan tamu niku luar biasa. Itu bisa menambah berkah kita dan mengurangi dosa-dosa kita. Mulane karo tamu sing apik, nggih, aja pintu ditutup rapat-rapat seolah tidak lagi mau menerima tamu. Berarti menolak berkah dan menolak pengampunan dari dosa. Ngoten nggih? Setunggal malih ibu-ibu wonten. Ini pertanyaan yang lain ya, Tat. Di surat At-Taubah itu kan tidak ada ta'awud dan bismillah. Seandainya darus, terus misalkan di rukuk yang lain kita lupa memakai bismillah, itu bagaimana, Tat? Itu aja. Sampun nggih. Niki ngeten pertanyaanipun. Surat At-Taubah teng Al-Qur'an niki boten wonten seratanipun bismillah. Lah nek panjenengan darus terus dumugi surat At-Taubah kok mboten sadar maos bismillah, soalnya sekulino niki pripun. Nek niku mboten sengaja, mboten napa-napa. Memang dilarang mengawali basmalah surat Al-Baroah atau At-Taubah. Tapi larangan ini bukan haram tanjih, bukan haram yang keras. Bukan, andai kata kok lupa dan dibaca itu pun tidak menjadi dosa yang besar mboten. Cuma sebaiknya tidak diawali basmalah. Ngoten mawon. Nek kula jenengan sengaja membaca basmalah, lha niki kirang sae mboten sae. Jadi tidak termasuk haram yang seperti kita melanggar aturan yang serius mboten. Saenipun mboten usah mawi basmalah. Kenapa tidak perlu baca basmalah? Karena di dalamnya membahas tentang perjanjian dengan orang kafir. Maka perjanjian orang kafir tidak diawali dengan basmalah. Ngoten nggih? Terus niku mboten masalah. Tapi nek jenengan mengawali dari mungkin tadarus sampai surat At-Taubah ayat 10 berhenti. Besok lagi baru mulai jenengan maos bismillah mboten napa-napa. Mboten napa-napa nek tengah-tengah. Tapi awalnya tidak dianjurkan. Ya. Tapi bismillah di dalam Al-Quran tetap jumlahnya 114 walaupun dikurang satu surat At-Taubah, karena di dalam surat An-Naml itu ada basmalah. Jadi tetap bismillah digawa semut jarine para ulama. Maksud itu surat An-Naml kan semut ya. Digawa semut tenggene surat niku wonten bismillahnya. Ngoten nggih. Kadosipun cekap rumiyin niki wonten acara sanesipun nyuwun pangapunten nggih. Niki alhamdulillah santunan yatim telah berjalan dengan baik. Semoga yang telah mengumpulkan dana untuk santunan yatim diberikan oleh Allah rizki yang barokah, disucikan Allah rizkinya yang ada di rumah dan ditambahkan rizki menjadi berlipat ganda. Kemudian kita semuanya yang telah mendoakan dari orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di kesempatan ini, semoga kita pun diberkahi harta bendanya, ada kesempatan untuk bersama-sama menyisihkan harta untuk anak yatim piatu. Kita ikuti dengan doa bersama. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi doa sesarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mekaten bila angin matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.